Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat on the Road dan Sufi Akhir Zaman. Sebagai manusia beragama pasti merasa bertuhan. Ada yang harus diingat dan digarisbawahi bahwa Tuhan itu maha pasti dan memiliki ilmu dan hukum-hukum yang pasti. Saking pastinya maka bisa disebut hukum maha pasti. Hukum-hukum pasti itu antara lain hukum kausalitas tertinggi dalam sebuah objektivitas dan hukum wasilah. Nah, hukum kausalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap peristiwa atau kejadian memiliki sebab atau penyebab yang jelas. Tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa sebab. Sebab dan akibat memiliki hubungan yang logis dan dapat diprediksi. Dalam Islam, konsep ini juga diterapkan dalam memahami kejadian alam semesta dan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta telah menetapkan hukum-hukum yang mengatur segala sesuatu. Dalam Quran surat Al-Aljalah ayat 7 dan 8. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan sekecil apapun pasti ada akibatnya, ada balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau biji atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini menekankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas setiap perbuatan manusia yang baik ataupun yang buruk, walaupun sekecil biji zarah. Hukum kausalitas memiliki implikasi penting dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, ilmu filsafat, ilmu etika. Sebab akibat fenomena alam, sebab akibat hubungan antara peristiwa dan kejadian, serta memahami tanggung jawab manusia terhadap perbuatannya masing-masing. Nah, itulah hukum-hukum pasti. Yang kedua, hukum wasilah. Ini juga hukum yang pasti, qadim. Seperti Asyura 51 menjelaskan bahwa Allah tidak berbicara langsung dengan manusia kecuali melalui wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan atau malaikat untuk menyampaikan wahyu dengan izinnya. Ayat ini menekankan pentingnya perantara dalam komunikasi Allah dengan manusia. Nah, lanjutannya adalah surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Wasilah adalah tali penghubung antara Allah di dimensi maha qadim atau maha akhirat dengan manusia yang dimensi dunia, yaitu dimensi baharu. Itulah hukum-hukum Allah yang qadim dan kekal. Makanya di zaman ini orang menganggap wasilah itu tidak ada, Rasul juga tidak ada. Padahal wasilah dan Rasul keduanya adalah tercantum di dalam hukum-hukum rukun iman, yang mana wasilah itu ada Allah, ada malaikat dan Rasul. Nah, hukum rukun iman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi kalau yang tidak mengimani ada Allah, ada malaikat, ada Rasul, berarti tidak beriman. Dan yang pasti iman adalah nur yang ditanamkan ke dalam kolbu pada saat prosesi baiat. Sudahkah Anda berbaiat? Apakah Anda mengimani Allah, malaikat, dan Rasul? Nah, Allah, Rasul,
dan ulil amri minkum. Nah, ulil amri adalah orang yang dikuasakan, karena Allah sifatnya laisa kamitslihi syai'un, yang ada di maha akhirat. Maka seperti yang tercantum dalam surat Asy-Syura 51, Allah menghampiri manusia melalui utusan, dan utusan itu disampaikan kepada orang yang dipilih, yaitu kekasihnya. Rasul adalah nur Allah yang menempati seorang wujud manusia, yaitu ulil amri minkum. Kalau dulu menempati seorang nabi, Nabi Muhammad. Nah, kerasulan ini berjalan sampai akhir zaman karena sifatnya qadim. Dan Rasul di akhir zaman ini adalah seorang walia mursida yang bisa disebut juga ulil amri minkum atau ulama warasatul anbiya. Jadi ulama warasatul anbiya itu bukan orang berjubah panjang, bersorban putih, berimamah sampai ke leher, membawa tasbih. Ulama warasatul anbiya itu adalah orang yang dipilih Allah atau disebut kekasih Allah, yang di dalamnya ada nur ilahi yang bertajali, yaitu Rasul, yang mana Rasul adalah nur Allah sendiri yang selalu berpindah-pindah sesuai dengan existing zaman. Nah, di akhir zaman ini nur Allah atau Rasul itu menempati seorang walia mursida, dan adanya satu orang di setiap zaman, seperti yang disampaikan dalam surat At-Taubah 128 dan surat-surat yang lainnya juga banyak. Ini tentang praktek Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Hulidiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam Indonesia Raya, salam taklim ma'rifat ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.